Mestinya kan Demokrat sadar bahwa rakyat Indonesia itu ada dua kelompok. Satunya kader Demokrat, yang kedua orang yang nggak suka Demokrat. Cuma itu gitu. Cuma Anissa Pohan ini nggak sadar, Demokrat nggak sadar bahwa mereka ini bullyable gitu, layak sekali untuk dibully gitu. Seneng banget kalau dibully gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang tidak pernah mau disalah-salahkan. Yang kalaupun sudah ketahuan salah, udah nggak bisa berargumentasi, nggak bisa beralasan lagi, nggak bisa ngeles-ngeles lagi gitu. Tetap aja dia nggak mau disalahkan dan dia yang marah-marah gitu. Dia yang salah, dia yang marah. Apa kamu? Apa? Berani kamu sama aku? Mantan kan juga kayak gitu ya. Dari sisi saya sebagai pakar mantan, saya menganalisa bahwa sikap-sikap dari Anissa Pohan itu mewakili keseluruhan sikap-sikap para mantan. Ngeyelnya sama, ngomel-ngomelnya sama, bebalnya sama, sombongnya sama. Pokoknya menurut saya Anissa Pohan ini sikap-sikapnya itu mantan banget lah gitu. Karena kemarin dia nge-tweet soal surah Al-Baqarah ayat 291 soal fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan katanya. Lalu netizen itu mulai komentar dan menyadari bahwa Al-Baqarah itu terakhir 286. Gak ada 291 gitu. Lalu kemudian kan komentar netizen ini pedas-pedas. Ada satu yang saya baca. Menurut mereka, bapaknya korupsi markup anggaran, terus anaknya markup ayat suci. Inilah keluarga koruptor yang sebenarnya. Dan mungkin Anissa Pohan juga baca komentar itu gitu. Karena mungkin dia udah nggak kuat dibully gitu, dan mungkin juga dia udah sadar bahwa nggak ada ayat 291 begitu ya. Akhirnya tweet itu dihapus. Tapi kemudian dia nge-tweet lagi sama soal fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ayat 191. Lalu kemudian itu diklarifikasi bahwa dia salah kutip, salah tulis, dan kemudian dipuja-puji oleh kader-kader Demokrat dan akun-akun DPC Demokrat. Ya iyalah, istrinya ketum harus dibela gitu, dijunjung tinggi, gak boleh dilecehkan gitu ya. Lalu kemudian mereka memuji bahwa ini sikap yang bagus untuk ditiru karena berani minta maaf di hadapan publik katanya. Kata-kata kader Demokrat gitu. Cuma dari sisi saya menilai bahwa gak mungkin ini typo, gak mungkin ini salah ketik, salah tulis gitu. Ya meskipun pembelaannya masuk akal sih, 1 dan 2 itu kan memang berdekatan. Bisa saja salah ketik begitu ya. Cuma dari sisi pengalaman saya bermain media sosial, nulis format surah Al-Baqarah dengan buka tutup kurung, kemudian 2 titik begitu, itu kan rumit gitu dan perlu ketelitian. Dan kalaupun orang nulis benar-benar nge-tweet dengan nulis gitu, nggak copy paste, itu mustahil salah rasanya, karena pasti pelan-pelan gitu, nggak mungkin keburu-buru begitu. Nggak mungkin rasanya Anissa Pohan baca Al-Quran, buka Al-Quran, terus dia nge-tweet gitu, nggak mungkin rasanya gitu. Jadi saya meyakini bahwa Anissa Pohan ini bukan typo, bukan salah ketik, tapi copy paste, salah copy paste. Jadi dia ini copy paste dari artikel dari website lain, kemudian dia bawa ke Twitter gitu. Dan setelah saya telusuri secara lebih dalam, ya iyalah saya biasa menelusuri jejak digital dari hoax atau typo begitu ya. Kemudian saya temukan ternyata sumber dari kutipan Anissa Pohan ini dari media mainstream nasional, Republika. Kebayang nggak? Republika salah tulis gitu, salah tulis ayat. Jadi kalau kita perhatikan dalam artikel ini gitu, di bawah itu kutipannya sama persis seperti yang ditulis oleh Anissa Pohan. Dan Anissa Pohan ini nulis 2 kali loh. Al-Baqarah ayat 217 dan 291 sama persis. Dan kalau kita cari yang lain itu nggak ada yang nggak gini gitu. Jadi saya menyimpulkan Anissa Pohan pasti copy paste dari Republika. Dan ini sebuah kesalahan gitu. Karena orang yang tahu Al-Quran, yang bisa buka Al-Quran gitu, emang kadang-kadang kita copy paste juga dari artikel atau pendapat orang lain, pendapat ulama, pendapat ustadz begitu ya. Cuma pasti kita cocokkan dulu dengan ayatnya di Al-Quran seperti apa gitu. Kalau cocok baru kita
posting gitu. Nah, Anissa Pohan ini nampaknya bukan orang yang paham soal Al-Quran gitu kan. Kayaknya juga nggak tahu Al-Baqarah itu di mana gitu. Bahkan juga ngaji pun mungkin saya nggak tahu Anissa Pohan ini bisa ngaji apa enggak gitu. Karena orang yang ngaji Al-Quran itu kan harus tahu huruf-hurufnya terutama. Kedua, kemudian harus tahu angka-angkanya. Karena angka-angka dalam Al-Quran itu kan pakai bahasa Arab gitu. Semuanya pakai bahasa Arab. Emang sih ada bahasa Al-Quran yang udah ada terjemahannya di bawah. Tapi tetap aja gitu. Harus fokus kepada bahasa Arabnya seperti apa. Karena yang terjemahannya pun bisa salah sebenarnya gitu. Nah, kesalahan Anissa Pohan adalah dia loncat. Dia langsung bicara soal tafsir, soal terjemahan, soal kutipan ayat Al-Quran tanpa tahu bahasa Arabnya seperti apa gitu. Ya gimana, anaknya Anissa Pohan kan cuma bisanya bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab gitu. Sementara untuk bicara tafsir, bicara soal Al-Quran, itu harus orang yang bisa tafsir, bisa bahasa Arab mestinya gitu. Nah, Anissa Pohan ini gak bisa dua-duanya, tinggal kopas aja gitu. Dan inilah hasilnya. Udahlah salah kopas, salah kutip pula. Karena dalam bahasa Al-Quran, fitnah yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu adalah fitnah murtad atau syirik atau kufur keluar dari agama Islam. Itu disebut fitnah gitu. Agak berbeda dengan bahasa kita hari ini atau bahasa Indonesia kita hari ini. Ya iyalah, bahasa Indonesia, bahasa Arab berbeda, apalagi bahasa Al-Quran. Itu ada tingkatannya gitu. Nah, Anissa Pohan ini nampaknya nggak paham soal ini gitu. Nggak paham soal tingkatan bahasa, nggak paham soal tafsir. Dan ketika dia ditegur bahwa makna dari fitnah ini berbeda dari fitnah yang dialami Demokrat gitu. Kemungkinan dialami Demokrat gitu. Itu dia tetap ngeyel, tetap nge-share tafsir yang bahasa Indonesia. Tafsir yang dia share bahasa Indonesia itu sebenarnya isinya ya sama gitu. Itu bukan fitnah atau bukan berita bohong, bukan. Tapi soal orang yang keluar dari agama Islam, soal aib, soal ujian, soal kekufuran, soal syirik gitu. Itu fitnah dalam bahasa Al-Quran. Nah, Anissa Pohan ini kayaknya juga bukan cuma nggak baca Al-Qurannya, juga nggak baca tafsirnya gitu. Gak baca tafsirnya. Jadi saya membayangkan Anissa Pohan ini lagi ngerasa Demokrat difitnah gitu. Oke, kita cari ayat suci Al-Quran yang bahas soal fitnah gitu. Terus dia googling, wah ketemu di Republika. Baca cuma kutip bagian itu aja, nggak baca semuanya, nggak baca artikelnya, cuma baca sebagian yang mau dia kutip aja gitu. Jadinya dia nggak tahu itu ayat soal apa, tapi ngeyelnya luar biasa gitu. Luar biasa ngeyel gitu. Ya gimana, orang udah tahu itu salah, tetap dia share. Itu luar biasa bebalnya seorang Anissa Pohan gitu ya. Tapi secara pola, orang-orang yang suka nge-tweet atau ngutip ayat suci Al-Quran itu sebenarnya ya bukan cuma Anissa Pohan, ada banyak gitu. Artis-artis yang udah nggak laku, yang udah kalah saing dengan pendatang baru, itu juga sering tiba-tiba muncul sebagai ustazah. Yang main kutip sana sini terus tiba-tiba jadi ustaz gitu. Yang main hafal ayat Al-Quran dan terjemahannya langsung jadi ustaz gitu. Padahal nggak tahu tafsirnya seperti apa gitu, nggak tahu bahasa Arabnya seperti apa. Tapi saya juga maklum itu bukan cerita baru gitu. Bahkan Rocky Gerung pun yang non Muslim gitu bisa ceramah di masjid, di musola, dan didengarkan betul-betul oleh orang-orang Islam gitu. Itulah fenomena di Indonesia gitu. Bahkan ada pendeta yang mualaf tiba-tiba jadi ustadz apa gitu. Ada banyak orang Kristen gitu ya masuk Islam tiba-tiba jadi ustadz. Padahal baca Al-Quran aja belum bisa itu gitu. Karena ya begitulah kelucuan di negeri ini gitu. Tapi Anissa Pohan ini lebih buruk karena dia menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kepentingan politik dia, untuk kepentingan pribadi dia gitu. Demi agar bisa menyerang orang-orang lain dan kemudian agar orang lain dianggap kotor, berdosa gitu. Kemudian dirinya sendiri yang suci gitu. Makanya dia berlindung di balik ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah gitu. Karena kalau kita orang Indonesia gitu, apapun agama kita, nggak mungkin kita bisa nyerang Al-Quran gitu. Gak mungkin ada yang berani gitu. Ya itulah kemudian yang dilakukan oleh Anissa Pohan untuk menyerang lawan-lawannya, orang-orang yang suka ngebully Demokrat gitu. Berlindung di balik ayat suci Al-Quran. Tapi syukurnya, hebatnya, Tuhan itu membuka aibnya. Tuhan itu begitu lucu ketika menegur seorang Anissa Pohan gitu. Kalau saya jadi Anissa Pohan, mestinya saya sadar bahwa
Ini teguran yang luar biasa atas kesombongan dan kepongahan yang ditunjukkan oleh dia selama ini. Karena selama ini tuh dia sombong karena anaknya pintar bahasa Inggris. Kemudian sekarang dia juga mau menyombongkan dirinya dengan berlindung di balik ayat suci Al-Quran gitu. Ini kan luar biasa bejatnya gitu. Kalau orang-orang lain yang nggak ada hubungannya sama Al-Quran melakukan kesalahan, itu kesalahannya satu gitu. Ini menggunakan ayat suci Al-Quran untuk nyerang orang-orang pun salah kutip, salah tafsir. Ini kan kesalahannya double-double gitu. Ya tapi gimana, mungkin itu adalah konsekuensi dari Demokrat yang suka bermain-main atau terlalu akrab sama PKS gitu. Jadi suka main-main ayat gitu. Mungkin sama gitu ya. Cuma dari sini pada akhirnya saya sadar bahwa ternyata menantu presiden itu tidak semuanya pinter gitu. Ada juga ya gak pinter ternyata gitu ya. Dan salah satunya adalah Anissa Pohan. Kemudian kalau soal pembelaan kader Demokrat yang merasa Anissa Pohan ini dibully, dibungkam dan tidak boleh bicara, seolah-olah tidak diperbolehkan bicara di publik hanya karena istri AHY. Sebenarnya kan itu itu saran bagus buat Demokrat gitu. Saran bagus karena suka gak suka orang akan menilai Demokrat dari Anissa Pohan gitu. Kalau Anissa Pohannya ceriwis kayak gini, ngomel-ngomel terus, berantem terus sama netizen, siapa yang mau peduli sama Demokrat gitu. Mestinya kan Demokrat sadar bahwa rakyat Indonesia itu ada dua kelompok. Satunya kader Demokrat, yang kedua orang yang nggak suka Demokrat gitu. Cuma itu gitu. Cuma Anissa Pohan ini nggak sadar, Demokrat nggak sadar bahwa mereka ini bullyable gitu, layak sekali untuk dibully gitu, seneng banget kalau dibully gitu ya. Karena nggak sadar kepedean terus untuk berbicara soal ini argumentasi, ini opini dan seterusnya, padahal salah itu. Udah tahu salah masih tetap ngeyel gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat AHY katakanlah, itu kan suka nggak suka, kita akan melihatnya dari Anissa Pohan. Karena semua menteri, pimpinan daerah, presiden gitu, nggak pernah ada istrinya yang lebih aktif dari suaminya, nggak ada gitu. Contohnya Wakil Gubernur Jawa Timur, itu istrinya artis loh. Arumi Bachsin tuh artis terkenal, cantik lagi. Lebih cantik dari Anissa Pohan gitu ya. Tapi ketika Emil Dardak jadi wakil gubernur, ya udah diem istrinya gitu, nggak ngomel-ngomel, nggak yang sok tahu politik dan nggak komentar soal pandemi Covid dan macem-macem merasa lebih tahu dari wakil gubernur, nggak ada gitu. Nggak kayak Anissa Pohan. Nah, Anissa Pohan ini beda. Dia seolah-olah lebih ketum dari ketum Demokrat gitu. Dan kemudian kader-kadernya membela Anissa Pohan seolah-olah Anissa Pohan ini ketumnya gitu. Bukan sekedar istri, bukan sekedar istri ketum gitu. Tapi ya itu saran gratis dari kita. Kalau Demokrat mau tetap membiarkan Anissa Pohan ngeyelan, berantem, nanti blokir akunnya sendiri lagi, tutup akunnya sendiri lagi gitu ya. Ya itulah konsekuensi dari orang yang bebal, nggak tahu apa-apa, tapi ingin nomor satu ngeyel gitu. Ingin tetap ngomel-ngomel. Dan kalau soal fitnah terhadap Demokrat dan SBY soal dalang demo gitu, demonstrasi, bagi saya mestinya Demokrat ini ngaca gitu. Karena saking tidak sukanya masyarakat kepada Demokrat, yang paling ceriwis, yang paling sok tahu soal Covid, yang soal kesusahan rakyat dan seterusnya, itu kan menunjukkan bahwa posisi Demokrat memang berseberangan gitu. Kalau ada demo-demo selalu diidentikan dengan Demokrat, ya gimana dong? UI ketika bicara soal King of Lip Service itu disupport oleh Demokrat gitu, difilarkan oleh kader-kader dan elit Demokrat. Maka wajar kalau kemudian rakyat kita curiga bahwa Demokrat adalah dalang dari itu, curiga gitu. Dan kalau soal ini kemudian dianggap sebuah fitnah dan Demokrat merasa dizolimi, mestinya kalian ngaca. Berapa kali kalian menzolimi Pak Jokowi? Ketika dulu ada KLB Demokrat di Medan dengan Muldoko gitu, apa komentar-komentar orang Demokrat terhadap Pak Jokowi? Bahwa seolah-olah itu disuruh Pak Jokowi, bahwa Muldoko itu digerakkan oleh Pak Jokowi untuk mengambil alih Demokrat. Itu kan tuduhan-tuduhan yang luar biasa kejam gitu. Ya sekarang kalau Demokrat kemudian dapat balasan lewat Anissa Pohan, ya itulah karma. Kalau kalian merasa bahwa Anissa Pohan itu bisa bersalah, nggak ada orang yang luput dari dosa, ya itu sama dengan Ahok dulu ketika diprovokasi dan pidato oleh SBY soal lebaran kuda gitu, ya nggak akan selesai kalau Ahok nggak dipenjara.
Inilah sebuah karma gitu. Karmanya sebenarnya ini kecil sekali, masih soal bully-bully kecil gitu. Kalau sudah soal penjara, kalau misalkan nanti Ibas masuk penjara, atau AHY atau siapa Demokrat masuk penjara, mungkin itu yang lebih sesuai dengan Ahok gitu, sama-sama penjaranya. Tapi kalau masih soal bully-bullyan, ya udahlah, terima aja, karena kalian memang seburuk itu, salah itu gitu. Karena memang salah kok. Anissa Pohan salah kutip, salah nge-tweet, nggak tahu baca Al-Quran juga gitu, nggak bisa baca tafsir juga, tapi sok tahu gitu, kan salah gitu. Jadi kalau dikritik itu sudah konsekuensi logis dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia buatkan gitu. Jadi terima aja lah. Saya pikir itu. Kemudian kalau Demokrat merasa tersinggung dan kemudian merasa ini emansipasi wanita tidak boleh dibungkam, tidak boleh harus diam, Anissa Pohan ini hanya gara-gara istri AHY. Bagi saya itu sebuah pemikiran yang kekanak-kanakan gitu. Tapi ya gimana? Ketuanya AHY, kader-kadernya ya mungkin mirip-mirip lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.